Ingat, kesuksesan anak-anak kita terdapat pada ridho dari kedua orang tuanya. Tidak bisa lepas. Mustahil seorang anak bisa sukses tanpa ridho dari kedua orang tuanya. Mustahil. Ujung-ujungnya pasti malapetaka yang akan menimpa anak kita apabila anak kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Surga lambang kesuksesan, surga lambang kebahagiaan, surga lambang kesejahteraan, dan semuanya itu terdapat di bawah telapak kaki ibu kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu, kebahagiaan itu, keselamatan itu, kesejahteraan itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Ibu adalah lambang dari orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidaini. Ridhonya Allah berada pada ridho dari kedua orang tua kita. Ya, makanya kita harus bisa ridho kepada anak-anak kita. Kita harus bisa mensurgakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang sukses, yang bahagia, yang selamat, yang sejahtera di dunia maupun nanti di akhirat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa aziza bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi ali ya Allah bila zawal ya mujabbil bidal wa alhamdulillah wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifd warzuqna al hikmah wa ilhamak malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل
salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin falam qadimul la yumallu zama'uhu tanazam qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fatan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabin kiramin ahimmatin bihim yaghfirul ghaffar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim surah Yusuf 7 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yahdu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin sadaqallahul azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin sadaqallahul azim bismillahirrahmanirrahim laqad kana fi Yusufa sungguh-sungguh kana ada fi Yusufa di dalam kisah, di dalam cerita, di dalam sejarah Kanjeng Nabi Yusuf wa ihwatihi dan juga saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf ayatul lisailin adalah ayat-ayat tanda-tanda
kekuasaannya Allah lisailin, bagi siapa-siapa yang bertanya. Ini kisah Kanjeng Nabi Yusuf adalah termasuk tanda-tanda kekuasaannya Allah. Sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Yusuf adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Oleh sebab itu, kisah Kanjeng Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran. Jadi kisahnya Kanjeng Nabi Yusuf termaktub di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Berarti penting, apa-apa yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran berupa ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu semuanya termasuk mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf ini mempunyai ikhwah, mempunyai saudara. Saudaranya ada 11. Dengan Kanjeng Nabi Yusuf semuanya ada 12. Sedangkan Kanjeng Nabi Yusuf ini putra dari Kanjeng Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Kanjeng Nabi Yakub ini putra dari Kanjeng Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan Kanjeng Nabi Ishak putra dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Yakub mempunyai 4 istri. Kanjeng Nabi Yakub mempunyai 4 istri. Ada yang bernama Leah, ada yang bernama Rahel, ada yang bernama Zulfa, ada yang bernama Bilha. Jadi ada 4 istrinya. Yang bernama Leah ini mempunyai 6 anak. Ada yang bernama Ruben, ada yang bernama Yahuda, ada 6. Yang dari Rahel putranya hanya 2, yaitu Kanjeng Nabi Yusuf dan juga Benyamin. Yang dari Zulfa juga ada 2. Yang dari Bilha juga ada 2. Jadi total keseluruhan adalah 12. Yang terbesar yaitu dari istri yang pertama, yaitu Leah. Jadi Leah ini mempunyai keturunan dari Kanjeng Nabi Yakub, itu ada 6 putra-putranya. Sedangkan yang lain, istri yang 3 yang lain itu mempunyai 2 anak. Jadi sungguh-sungguh kana ada, laqad kana sungguh-sungguh ada fi Yusuf, di dalam kisah, di dalam cerita Kanjeng Nabi Yusuf wa ikhwatihi dan juga saudara-saudaranya ini, ayatul lisailin, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Allah lisailin, bagi orang-orang yang bertanya. Termasuk yang bertanya itu adalah kaum Yahudi yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang kisah dari Kanjeng Nabi Yusuf. Ya. Berarti kisah atau cerita dari Kanjeng Nabi Yusuf ini bisa membuat bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita, menjadi wasilah bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita. Oleh sebab itu,
oleh Allah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa wahyu yang terbesar, yaitu kitab suci Al-Quran. Idz qalu, ketika berkata mereka, saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf yang dari ibu Leah ini, yang mempunyai 6 anak ini, berkata mereka, la Yusufu wa ahuhu, sungguh Kanjeng Nabi Yusuf ini, wa ahuhu, dan saudaranya yaitu Benyamin, ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh bapak kita, oleh Kanjeng Nabi Yakub, minna, daripada kami. Wa nahnu usbatun, dan sedangkan kami usbatun, yang terbanyak, yang kuat, yang terbanyak jumlahnya. Kalau dari ibu-ibu yang lain hanya 2 orang anak, sedangkan dari ibu Leah ini ada 6 anak. Terus apa pendapatnya dari 6 putranya Kanjeng Nabi Yakub ini yang dari ibu Leah ini? Inna abana, sesungguhnya bapak kita Kanjeng Nabi Yakub lafi dhalalin mubin, sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Gak adil nih, bapakku ini gak adil. Kenapa bapakku ini lebih condong cintanya kepada Kanjeng Nabi Yusuf dan Benyamin? Kenapa kami kok tidak dicintai sama seperti mereka? Kok ada tebang pilih, pilih kasih? Makanya kita sebagai orang tua harus bijaksana. Gak boleh condong kepada salah satu putra putri kita. Gak boleh cenderung sehingga ada, oh kalau ini anak kecintaan, oh kalau si B ini anak kesayangan. Ada kecintaan, ada kesayangan, ada apa lagi? Oh kalau si D ini anak yang selalu dirindukan. Gak boleh, harus sama cinta itu. Kita sebagai orang tua, walaupun surga-surga dari anak-anak kita berada di telapak kakinya orang tua, terutama terdapat di kaki seorang ibu, namun kita sebagai orang tua, khususnya seorang ibu, harus bisa bijaksana, harus bisa mensurgakan anak-anaknya. Makanya penting, faktor dari seorang ibu dalam keluarga itu adalah sangat penting. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah dari para nabi, para raja-raja sebelumnya. Kesolehan dari seorang anak itu terdapat pada seorang ibunya. Soleh tidaknya seorang anak itu apa kata ibunya? Karena madrasah pertama kali terdapat dalam keluarga. Sekolah pertama kali itu berada di dalam keluarga. Yang menjadi gurunya adalah orang tuanya. Makanya jadi orang tua harus bijaksana. Jangan sampai di hati pemikiran anak-anak yang lain ada kesalahpahaman karena ketidaksamaan dalam mencinta, dalam berbuat terhadap anak-anaknya. Akhirnya ada faktor kecemburuan dari yang lain. Setelah cemburu pasti menjadi benci. Setelah benci pasti meningkat menjadi dendam, hasad, dengkinya.
Jangan sampai kita sebagai orang tua menerakakan anak-anaknya. Kita sebagai orang tua harus bisa mensurgakan anak-anaknya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu, kesuksesan itu, kebahagiaan itu, keselamatan itu berada di bawah telapak kaki ibunya. Melambangkan ridho Allah itu berada pada ridho dari orang tuanya. Ridho Allah fi ridhal walidaini. Jadi ridhonya Allah ini berada pada ridho dari kedua orang tuanya, terutama dari ibunya. Oleh sebab itu kita harus bisa mensurgakan anak-anak kita. Sudah menjadi kodrat, sudah menjadi lambang bahwa surga, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dari seorang anak itu berada di bawah ridho dari ibunya. Ibu yang mana? Ibu yang bisa mensurgakan anak-anaknya, memberikan cinta yang sama terhadap anak-anaknya, memberikan pendidikan yang sama terhadap anak-anaknya, memberikan perlakuan kasih sayang yang sama terhadap anak-anaknya. Itulah ibu yang mensurgakan anak-anaknya, ibu yang memberikan contoh terbaik bagi anak-anaknya. Pastilah kesuksesan anak-anaknya, kebahagiaan anak-anaknya, kesejahteraan anak-anaknya, keselamatan anak-anaknya berada di bawah telapak kaki ibu kita, ya. Surga itu lambang, ya. Surga itu lambang kebahagiaan, ya. Jadi tidak bisa lepas anak-anak itu dari orang tuanya, termasuk kesuksesannya, termasuk kebahagiaannya. Kalau seorang anak tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, terutama dari ibunya, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Makanya penting, ya. Penting kita sebagai orang tua harus bijaksana, ya. Penting sebagai orang tua kita harus bisa memperlakukan anak-anak kita dengan bijaksana. Kalau tidak, sama seperti kisahnya dari Kanjeng Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang merasa bahwa orang tuanya, bapaknya lebih condong, lebih cinta kepada anak-anaknya yang lain. Di sini dikisahkan lebih cinta kepada Kanjeng Nabi Yusuf dan saudaranya, ya. Akhirnya menyesat-nyesatkan bapaknya. Bapakku tidak adil, bapakku pilih kasih, lebih cinta kepada si A, si B, sedangkan aku tidak. Akhirnya benih-benih penyakit hati sudah merasuk ke dalam jiwanya, sudah masuk bersemayam di dalam hatinya. Kemudian apa yang terjadi tatkala sudah penyakit hati merasuk ke dalam jiwanya, merasuk ke dalam hatinya? Uqtulu Yusuf. Yang ada di pikirannya adalah ingin menganiaya, bahkan ingin membunuh saudara yang lebih dicintai oleh ayahnya. Mereka mengatakan, ayo kita bunuh Yusuf. Awit rohuhu ardan, atau kita ungsikan Yusuf
Kita buang Yusuf ardon di tempat lain, di bumi yang lain. Agar apa? Yahlulakum wajhu abikum, agar condong bagi kalian wajhu, perhatian, wajahnya abikum, bapak kalian. Inilah kalau sudah kekurangan kasih sayang dari orang tua karena ketidaksamaan, ketidakadilan yang diberikan orang tua yang kurang bijaksana terhadap anak-anaknya, sehingga pikiran-pikiran negatif dari anaknya akan terkuak, ingin menganiaya, bahkan ingin membunuh, uktulu, ingin membunuh saudaranya. Inilah bahayanya cinta kalau sudah berubah menjadi benci. Karena apa? Ada penyakit di dalam hati. Ingin apa? Yahlulakum wajhu, ingin cari perhatian, ingin mencari muka kepada bapaknya, ingin cari perhatian, caper, ya. Lupa kalau dia sudah mempunyai muka, masih cari-cari muka. Jadi kalau orang sukanya masih mencari-cari muka, melambangkan bahwa dirinya kurang perhatian, caper, makanya cari perhatian. Watakunu, dan akhirnya menjadi mereka mimba'dihi, setelah itu kauman, suatu kaum, kelompok solehin, kelompok yang baik, kelompok yang soleh di hadapan bapak-bapaknya. Itulah dalam pemikiran saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf. Dari kelompok yang lebih kuat, dari ibu yang melahirkan lebih banyak anaknya ini, merasa nantinya kalau kita membunuh Yusuf atau kita membuang Yusuf ke tempat lain, nanti kecondongan, kecenderungan kasih sayang dari seorang ayah akan kita miliki, katanya. Sehingga kita di hadapan ayah nanti akan menjadi anak yang soleh. Kecintaannya ayah nanti akan tertuju pada kita. Itu pemikiran jahat dari saudara-saudaranya yang sudah di dalam hatinya terdapat penyakit. Makanya bahaya orang kalau sudah di dalam hatinya terdapat penyakit hati, sukanya berbuat nekat. Apapun dia akan lakukan. Apalagi cuma menggibah, apalagi cuma memfitnah, membunuh pun akan mereka lakukan agar mereka tampak lebih soleh, tampak lebih baik. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati. Qala qailun minhum, berkata seseorang minhum dari mereka, la taqtulu Yusufah, jangan engkau bunuh Yusuf itu. Wa alquhu, daripada Yusuf itu dibunuh, wa alquhu, mendingan kita lemparkan Yusuf itu fi ghayabatil jubbi, ke dalam dasar al-jubbi, sumur yang dalam. Daripada kita membunuh Yusuf nih, mending kita lemparkan saja Yusuf itu ke dalam dasar sumur yang dalam. Yaltaqithu ba'dus sayyarati, yang nantinya akan dipungut Yusuf itu ba'du, dari sebagian as-sayyarati, ziarah atau orang-orang yang lalu lalang yang melewati sumur itu, musafir, in kuntum fa'ilin, jikalau kalian betul-betul melakukan itu, jangan dibunuh, mending kita masukkan aja Kanjeng Nabi Yusuf ini ke dalam sumur, ya. Itulah kisah dari Kanjeng Nabi Yusuf. Makanya kita sebagai orang tua harus
bijaksana. Nggak boleh kita pilih kasih terhadap anak-anak kita. Cukup di dalam hati saja. Kalau memang kita ada kecondongan mencinta, lebih cinta kepada salah satu anak kita karena anak kita lebih soleh, tetap perlakuan kita dalam kehidupan harus sama. Anak satu dengan yang lainnya pasti beda dari sifatnya, dari perlakuannya. Kita sebagai orang tua harus bisa mensurgakan mereka. Kita hidup ini harus bisa mensurgakan keluarga kita. Rumah kita ini harus kita jadikan surga sesuai dengan semangatnya Kanjeng Nabi Muhammad, baiti jannati, akan aku jadikan rumahku ini seperti surga. Apapun yang ada di dalamnya terdapat semua, seperti di surga, lengkap semua. Istri adalah bidadari kita, anak adalah penyejuk tatkala kita memandang. Jangan sampai kita jadikan rumah-rumah kita seperti neraka. Istri ada iblisnya, anak-anak pengacau hatinya, sumpah hidupnya. Hidup di dunia bagaikan neraka. Naudzubillah. Tatkala kita menasihati anak-anak kita menjawabnya tidak sami'na wa ata'na, karena anak-anak kita merasa lebih pintar dari kita. Menjawab, le nggak boleh gini, le ndu nggak boleh gini, ndu cari ropo nggak boleh ya, cari sopo nggak boleh mi. Jawab mereka. Makanya kita sebagai orang tua, khususnya seorang ayah, harus memberikan terbaik bagi anak-anaknya. Kewajiban seorang ayah bagi anak-anaknya yang pertama memberikan nama yang baik, karena nama itu adalah doa bagi anak-anaknya. Yang kedua, seorang ayah wajib memberikan ibu yang baik bagi anak-anaknya, agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Yang ketiga, kita harus memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Carilah sekolah, lembaga pendidikan yang di dalamnya ada keseimbangan antara keduniaan dan juga akhiratnya. Pendidikan umum dan juga akhiratnya. Jangan sampai lepas. Carilah pendidikan lembaga pendidikan yang Islam, yang mengajarkan ahli sunnah wal jamaah di dalamnya. Jangan sampai kita sebagai ayah salah memberi nama. Memberi nama karena ada di dalam Al-Quran diberi nama Jahannam. Itu salah ya. Memberi nama syaitan, ya salah. Iblis, ya salah. Memberi nama yang baik, yang mengandung doa, mengandung pengharapan. Abdus Salam, Solihin, yang baik-baik ya. Itulah pengharapan dari orang tua. Memberikan nama yang baik itu adalah kewajiban dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu yang pertama, memberikan nama yang baik. Yang kedua, memberikan ibu yang baik kepada anak-anak kita. Berarti mencari istri adalah mencari istri yang soleha ya. Utamakan agamanya. Carilah istri yang cantik boleh, keturunannya orang yang baik-baik, yang soleh-solehah boleh, keturunan orang yang kaya raya boleh, namun lebih utamakan adalah
agamanya, keimanannya. Carilah calon istri, calon ibu dari anak-anak kita, ibu yang soleh, yang solehah. Itulah kewajiban dari seorang ayah terhadap anak-anaknya. Yang kedua. Yang ketiga, carilah pendidikan yang baik, yang seimbang antara umum dan agamanya. Inilah kewajiban dari seorang ayah terhadap anak-anaknya. Carilah ibu yang baik. Kalau ibunya nggak baik, walaupun bapaknya baik, seperti Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya menghasilkan anaknya yang bernama Kan'an. Banyak kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita bisa jadikan ibrah, pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua dalam mencintai anak-anak kita tebang pilih kasih. Kita harus bisa mensurgakan anak-anak kita, karena surga itu lambang kebahagiaan. Berarti kita harus bisa membahagiakan anak-anak kita dengan cara memberi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kita tebang pilih kasih terhadap anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Misalkan anak-anak kita ada yang tambeng, doakan. Satunya penurut, tetap doakan supaya istiqomah. Yang tambeng supaya menjadi taat dan patuh kepada orang tuanya. Ingat, kesuksesan anak-anak kita terdapat pada ridho dari kedua orang tuanya. Tidak bisa lepas. Mustahil seorang anak bisa sukses tanpa ridho dari kedua orang tuanya. Mustahil. Ujung-ujungnya pasti malapetaka yang akan menimpa anak kita apabila anak kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Surga lambang kesuksesan, surga lambang kebahagiaan, surga lambang kesejahteraan, dan semuanya itu terdapat di bawah telapak kaki ibu kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu, kebahagiaan itu, keselamatan itu, kesejahteraan itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Ibu adalah lambang dari orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, kita harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridhal walidaini. Ridhonya Allah berada pada ridho dari kedua orang tua kita. Ya, makanya kita harus bisa ridho kepada anak-anak kita. Kita harus bisa mensurgakan anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang sukses, yang bahagia, yang selamat, yang sejahtera di dunia maupun nanti di akhirat. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.